Jumpa lagi Sket bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, apa kabar Bung Meldi Rendra? Baik, Bung Firdaus ya. Ini tahun-tahun yang menentukan 2024 presiden baru kita adalah presiden pilihan anak-anak muda. Kecuali anak mudanya Betul. mager, mager Bung Firdaus nggak datang ke TPS ya. Nah, gimana nih kita Itu juga ciri khas anak muda itu, membujuk-bujuk mager. membujuk-bujuk anak muda ini supaya datang ke TPS ini gimana, Bung Firdaus? Selain kita juga harus membuat ada ikatan batin dia dengan calon-calon yang ada, Bung Firdaus. Anak muda ini kalau nggak ada ikatan Betul. batin, dia tidur gitu pada hari pencoblosan. Iya, jadi kalau dilihat apa ya, eh, bagaimana power seorang generasi muda, anak muda lah, pemilih muda Bung Meldi ya. Jadi baik Ya, itu generasi Z atau milenial yang di bawah 40 tahun ke bawah ya, milenial atau di bawah 26 ya. Memiliki daya tawar yang sangat kuat dalam konteks penentuan pemimpin ataupun juga program kerja pembangunan ke depan gitu. Tapi kalau kita lihat juga generasi Z, terutama generasi Z ya, mereka juga punya karakteristik yang kadang-kadang kita juga membuat apa ya? Apakah ini sebuah keunggulan? Apakah ini sebuah ciri khas generasi yang bisa kita harapkan menjadi pendongkrak Indonesia maju nanti 2045 gitu ya, dengan segala karakteristik dan gayanya, dengan segala nilainya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat seberapa besar power mereka gitu ya dalam penentuan, bahkan kalau kita bicara dalam konteks yang lebih strategis, seorang presiden atau wakil presiden itu bisa ditentukan oleh generasi Z dan generasi milenial. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa menjadi bahan penarik hati seorang milenial, seorang generasi Z yang salah satu cirinya itu banyak apa ya, mager gitu ya, ya, kemudian hobinya staycation, kemudian agak riuh begitu, kadang-kadang tidak peduli gitu. Nah, ini harus kita elaborasi lebih jauh, Bu Meldi, agar tiga pasangan ini nanti gitu ya, atau empat pasang atau siapapun tadi pasang presiden cawapres gitu ya, itu bisa melihat, bisa mengcapture kira-kira kebutuhannya, karakteristik generasi muda ini seperti apa, hingga nanti kita bisa optimalkan sebagai Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045 nanti, Bu Meldi. ya sebenarnya anak muda yang bisa ikut terlibat banyak kita bisa meniru Filipina, Bung Firdaus, Marcos Junior ya. Hmm, Dia hmm. ternyata anak mudanya lupa sejarah dengan Marcos Senior gitu. Iya betul. Marcos Junior terpilih Dia pilih dengan anaknya. partisipasi anak muda. Saya kira ini bisa juga terjadi di Indonesia ya. Banyak kita tekankan, adu argumentasi, adu gagasan antar capres ini harus kita dorong betul ya, sehingga dan dibikin suasana anak muda, Bung Firdaus, jangan suasana bapak-bapak ya, apalagi suasana eyang-eyang gitu ya. Gini suasana anak muda yang bebas bertanya, walaupun bertanyanya juga sedikit ngawur nggak apa-apa, bertanya dengan gaya anak muda ini akan memberikan keintiman ya. Pilpres 2024 punya keintiman dengan anak-anak muda, Bung Firdaus. Betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya anak muda kita sudah membuka diri, terutama teman-teman mahasiswa ya, teman-teman kampus ya gitu ya, Hmm. dengan segala intensi, dengan segala keterbelakangan, apa ya, kurang lebihnya, dengan karakteristik masing-masing kampus, mereka sudah membuka diri. Dong, kalau mau maju sebagai capres, kita nih generasi Z gitu ya, yang bentar lagi masuk dunia kerja, calon-calon pemimpin, datang ke kita. Anda mau ngapain? Anda apa? Jualannya apa? Begitu. Dan saya pikir itu tawaran yang menarik dan itu harus disambut begitu. Karena ketika nanti mereka terpilih, maka para teman-teman kampus ini akan selesai kuliah, masuk ke lapangan kerja sebagai generasi Z. Nah, ketika mereka masuk ke lapangan kerja dunia nyata, mereka berharap ada hal-hal yang men-challenging mereka, hal-hal yang mereka yang bisa menjadi tempat untuk beraktualisasi. Nah, apakah Anda, Anies, Ganjar, Prabowo, bisa menyediakan itu atau tidak begitu? Dan ini menurut saya juga harus segera diantisipasi, disiapkan gitu ya. Di samping teman-teman apa ya, pasangan capres cawapres berbenah diri menyiapkan siapa pendampingnya, Bu Meldi, menyiapkan siapa timnya begitu. Tapi kalau Ya, kita lihat, kita ambil contoh karakteristik generasi Z ya, itu kebutuhan mereka yang paling besar itu adalah misalnya persoalan lapangan kerja, Bu Meldi. ya, Jadi hampir seperempat lebih dari suara kebutuhan generasi Z itu adalah lapangan kerja begitu. Kemudian yang kedua, yang terbesar itu tata kelola, pemberantasan korupsi, Bu Meldi, karena mereka melihat begitu korupsi merupakan salah satu isu yang masih sangat penting begitu ya. Dan berikutnya bicara tentang ketertiban. Nah, kalau kita gabungkan dengan milenial yang di bawah 40 tahun gitu ya, selain lapangan kerja, kemudian ketertiban, bicara tentang harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan pekerja, jadi ataupun juga mengurangi apa namanya kemiskinan gitu ya, pengangguran. Jadi isu-isu itulah yang kurang lebih yang bisa dijadikan apa ya, alat untuk melakukan penetrasi ke generasi muda.
Nah, apakah pasangan capres-cawapres sudah melakukan kajian, melakukan evaluasi, menyiapkan resep-resep mujarab, menyiapkan program kerja, termasuk menyiapkan tim nanti, gitu ya. Oh ya, ini unggulnya untuk siapa? Apakah ada di seorang capres atau nanti ditambah oleh seorang cawapres, begitu? Dan kalau itu sudah ada, segera sampaikan, segera lontarkan kepada publik. Temui para kantong-kantong generasi Z, generasi milenial ini gitu. Ajak berdebat, ajak berdiskusi. Inilah tawaran kami. Itu kalau Anda ingin menarik hati mereka. Ya kalau tidak, ya tidak apa-apa juga Bung Meldi gitu ya. Silakan dipilih oleh opa-opa nanti, begitu. Ya, ini kalau kita berandai-andai Bung Firdaus, kalau Gibran maju ini dengan Prabowo atau dengan siapapun ya, ini ada wakil anak muda. Jadi wakil anak muda ini penting ya. Kalau dia nggak suka, ya dia milih yang lain kan. Tapi kalau dia suka, dia milih Gibran gitu ya. Nah ini untuk menjadi sebuah cara kita untuk menilai bagaimana anak muda ke tingkat kesukaannya terhadap kandidat-kandidat tertentu, apakah dipengaruhi oleh dia muda atau tidak, atau dipengaruhi oleh isu-isu yang dibawanya. Ini kan menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita ya, menjadi pengalaman baru bagi pemilihan umum, pemilihan presiden 2024, dan ini akan menjadi sebuah milestone baru untuk pemilihan presiden berikutnya, Bung Firdaus. Ya betul. Jadi kalau kita coba lihat kira-kira memikat pemilih muda, generasi milenial dan generasi Z itu apakah dengan orang yang sebaya gitu ya, seumuran, atau orang sebenarnya tidak terlalu muda, cukup tua gitu, cukup apa ya, cukup punya pengalaman, tetapi bisa mewakili karakteristik generasi muda, Bung Meldi. Jadi Ya, kalau dikatakan tadi misalnya hanya Gibran kah? Sebenarnya tidak. Gibran walaupun dari sisi umur masih di bawah 40 ya, 36, 37 misalnya nanti begitu ya, ketika Pilpres gitu ya, tapi belum tentu juga karakteristiknya atau apa ya, program kerjanya gitu bisa mewakili kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh generasi muda. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi kebutuhan tadi, persepsi generasi muda sebenarnya itu ada di figur-figur cawapres-cawapres yang sudah ada ya dalam polling-polling ya gitu ya. Yang terbesar itu pada figurnya Erick Thohir, Sandiaga, kemudian apa Ridwan Kamil, seperti itu cukup diterima oleh generasi muda begitu, dengan gayanya yang populis, pendekatan media sosial begitu ya, gayanya suka olahraga gitu ya, suka apa ya, ya artinya dunia-dunia yang bisa dipenetrasi oleh apa namanya anak muda begitu ya, itu bisa menjadi kedekatan dengan mereka gitu. Nah, figurnya sudah ada mungkin gitu. Artinya yang kita anggap sebagai representasi anak muda begitu. Tapi program kerjanya, tawarannya, karena kan sekali lagi nanti yang menentukan dia akan berinsut dari tempat magernya itu gitu untuk ke kotak suara dan menyoblos gambar adalah program-program kerja. Siapa yang bisa menjamin sekolah murah, kuliah murah, kerja banyak gitu ya, lapangan kerja, tempat hiburan, tempat berkarya gitu, termasuk misalnya perumahan murah dan segala macam. Itulah yang akan menjadi apa namanya semut untuk generasi muda nanti, Bu Meldi, gitu. ya saya kira panitia-panitia pemilu kita di TPS udahlah 60% anak muda, 40% yang tua-tua. Ini menarik juga, Bung Firdaus ya. Anak-anak muda Karang Taruna kita libatkan. Karang Taruna terlibat dalam ya, kepanitiaan pemilihan umum gitu ya. Ini juga menarik anak-anak muda untuk dia involve, terlibat, dan dia merasakan, oh ini adalah tugas dia dan ini adalah masa depan dia dalam uh, pemilihan 2024 ini, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita berharap sebagai sebuah gairah baru di dalam pemilu 2024, Pilpres 2024, ya tidak saja harus dibangun oleh pasangan capres-cawapres, tim partai politik, tapi juga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ya. Jadi kalau kita lihat pemilu 2019 kemarin, ternyata panitianya ya orang tua, tokoh-tokoh pengajian tanda kutip gitu yang sudah di atas 60. Ternyata pemilunya dari pagi sampai malam, kelelahan dan kemudian menimbulkan efek apa ya, banyak yang sakit pada waktu itu kan, dan itu jadi isu juga begitu, dan kadang-kadang itu juga jadi monoton gitu. Nah kalau memang bisa ditarik lagi generasi muda, artinya sebagai representasi dalam penyelenggara, bahkan ikut sebagai pengawas begitu ya, dan ini akan menjadi sebuah daya tarik sendiri gitu. Dan yang paling penting memang seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bagaimana nanti pasangan-pasangan ini menemukan resep yang paling baik, yang paling visible, yang bisa diterapkan, yang terukur gitu ya, untuk menarik generasi muda kita. Artinya untuk milenial dan generasi Z gitu ya, untuk terlibat langsung dalam dalam pemilihan baik itu pemilihan presiden ataupun juga pemilihan legislatif gitu. Karena kita percaya kalau mereka ikut terlibat,
karena mereka muda, gitu, mereka jauh lebih kritis, mereka jauh lebih telaten untuk memonitoring, gitu. Maka kita akan menemukan mitra di dalam membangun negara. Artinya orang-orang yang selalu awas, selalu waspada. Oh iya, Anda kan janjinya begini, kok malah tidak begitu ya, gitu. Dibandingkan hanya mengakomodir kelompok-kelompok yang relatif sudah tua, yang sudah pasrah. Bukan saya katakan tidak banyak bergerak, begitu. Tapi generasi muda akan banyak memberikan inovasi atau masukan dalam perbaikan kehidupan berbangsa bernegara nanti, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Tetap berkarya, dukung anak muda. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.